Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, Timnas Inggris meraih medali perunggu Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Prancis dengan skor 6-4. Jadi pertarungan Prancis kontra Inggris tersaji dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia yang digelar di Miami Stadium pada Minggu dini hari. Inggris tampil dominan di babak pertama dan sukses mengungguli Prancis dengan 4-0. Gol Inggris dicetak oleh Declan Rice, Ezri Konsa, dan juga brace dari Bukayo Saka. Lalu Prancis mulai mengejar pemirsa di babak kedua dengan 2 gol yang dicetak oleh Kylian Mbappe dan Bradley Barcola dan Ousmane Dembele. Lalu gol tambahan, Saka dan Jude Bellingham memastikan kemenangan Inggris dengan skor akhir 6-4. Nah, ini menjadi podium ketiga pertama Inggris di Piala Dunia pemirsa, karena pencapaian tahun 2026 ini merupakan yang terbaik bagi Three Lions sejak jadi juara pada 1966. Dan pemirsa, kita menatap akhir daripada Pesta Bola Dunia 2026 karena pada akhirnya kita sudah berada di penghujung kompetisi paling prestigius dalam kalender FIFA. Final Pesta Bola Dunia 2026 yang akan mempertemukan perwakilan benua Eropa Spanyol dan perwakilan benua Amerika Argentina akan menjadi pertandingan yang menguji generasi, pengalaman dan jam terbang hingga momen menutup karir internasional bagi sejumlah pemain. Lantas selain itu apa saja fakta menarik? Mari kita cek sama-sama pemirsa. Diawali dengan slide yang pertama, kembali mengingatkan untuk Anda pemirsa, pasang mata meski hari pertama kerja karena Senin 20 Juli kick-off akan berlangsung pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan antara Spanyol melawan Argentina ini akan berlangsung di MetLife Stadium, New York, Amerika Serikat. Kapasitas dari MetLife Stadium menariknya ini pemirsa bukanlah yang terbesar karena berkapasitas sekitar 82.500 penonton. Dan wasit utama dari pertandingan final ini adalah Slavko Vincic. Sedikit mengulas soal Slavko Vincic, adalah wasit asal Slovenia yang berlisensi FIFA sejak 2007, dan final Pesta Bola Dunia 2026 ini menjadi edisi keduanya di turnamen sekaligus pertandingan keempat yang dipimpinnya sejak bertugas di fase grup dan babak 32 besar. Dan ada sejumlah fakta menarik lainnya. Kita beralih ke slide selanjutnya pemirsa. Sentuhan spesial untuk mengiringi edisi final Pesta Bola Dunia kali ini. Yang pertama adalah akan hadir untuk pertama kalinya pertunjukan dari sejumlah musisi internasional. Di antaranya adalah Post Malone yang menjadi pengisi utama pada seremonial penutup yang diselenggarakan 90 menit sebelum kick off. Betul ya pemirsa? Jadi closing ceremony-nya itu terjadi sebelum kick off. Dan ada sejumlah musisi internasional lainnya dalam halftime show dari pertandingan, seperti di antaranya nama-nama besar Justin Bieber, musisi kawakan Madonna, langganan pengisi soundtrack Pesta Bola Dunia Shakira, boyband Korea Selatan BTS, hingga Burna Boy dan juga Gustave Dudamel. Dan inilah diantaranya bisa cukup menjelaskan kenapa harga tiketnya sangat mahal sekali untuk menonton final Pesta Bola Dunia 2026. Fakta menarik kita sajikan dalam slide selanjutnya pemirsa. Yang tidak kalah menarik ini adalah bola resmi dari final Pesta Bola Dunia 2026 ini. Sebelumnya kita mengetahuinya adalah Trionda, merupakan gabungan dari 3 warna, yaitu warna biru, merah, dan hijau yang menggambarkan gabungan daripada negara-negara yang menyelenggarakan sebagai tuan rumah. Tetapi ini akan berubah pada paruh final ini. Pada edisi final, bola yang digunakan adalah Trionda yang didominasi oleh warna bernuansa putih, hitam, dan juga emas, lengkap dengan nama-nama kota tempat pertandingan diselenggarakan yang bernama The Trionda Final. Lalu pada edisi Piala Dunia kali ini, para pemain negara juara juga akan mendapatkan cincin khusus selain trofi dan juga medali. Dan hadiah ini merupakan yang pertama sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. Desainnya sangat mewah. Kita lihat ya pemirsa, ini kurang lebih visualisasinya berwarna emas dan juga dihiasi oleh berlian transparan dan gemstone berwarna biru di bagian tengahnya. Dan cincin tersebut nanti juga akan disesuaikan secara personal bagi tim pemenang, mulai dari identitas tim pemenang dan seterusnya. Dan kalau melihat ini ya pemirsa, sebenarnya kita jadi teringat dengan NBA ya. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya, ulasan yang tidak fakta yang tidak kalah menarik, yaitu adalah pertandingan kedua negara ini juga penting untuk menyoroti materi pemainnya, karena terlepas dari perbaikan ataupun perbedaan karakter dari permainan, ada juga diferensiasi materi pemain yang menarik untuk kita ulas. Dalam final edisi kali ini adalah pertemuan antara tim tua dan yang lebih murah melawan tim muda pemirsa dengan harga yang lebih mahal. Nah, untuk kita lihat dari Spanyol sendiri ya, perkiraan pemain ini dari seluruh skuad berdasarkan riset daripada harga pasar di transfer market, mereka berada di sekitar 1,47 miliar euro dengan rata-rata usia tim berada di usia 26 tahun. Sedangkan untuk Argentina, hampir setengah dari harganya nih. Seluruh personilnya di transfer market ini dikisarkan sekitar 818 juta euro dengan rata-rata usia pemain berada di 29 tahun.
Kita beralih ke slide selanjutnya pemirsa, dan dalam pertandingan ini juga menarik untuk kita lihat romantisme historis antara kedua pemain bintang, Lionel Messi di Argentina dan Lamine Yamal di Spanyol. Meski terpaut usia yang jauh, laga ini memiliki cerita tersendiri bagi kedua pemain. Karena hari-hari ini pemirsa kita lihat di media sosial bagaimana kembali viral foto kampanye UNICEF yang menunjukkan Lionel Messi muda bersama dengan Lamine Yamal saat masih bayi. Siapa sangka bertahun-tahun kemudian anak itulah yang akan menantang salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa, dan perjalanan itu juga bukan tanpa irisan lagi. Karena seperti yang kita tahu ya pemirsa, bahwa keduanya Lionel Messi maupun Lamine Yamal adalah anak didikan FC Barcelona sejak di Akademi Sepak Bola La Masia, hingga akhirnya keduanya dipercaya untuk mendapatkan bagian dari skuad senior. Dan selain itu juga ada kesamaan di mana Lamine Yamal menggunakan nomor 19 pada saat Messi masih muda pemirsa, juga mengenakan nomor 19 sebelum akhirnya menjadi nomor 10. Dan hal yang berkaitan dengan irisan historis baik itu dari Lamine Yamal maupun Messi juga tidak pernah berhenti untuk kita dapati informasinya, baik itu irisan di masa lalu, kurang lebih kesamaan track recordnya, dan juga irisan-irisan emosional lainnya. Dan itulah fakta menarik seputar jelang Pesta Bola Dunia 2026 yang sudah memasuki babak final pemirsa.